Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk siang ini, pembacaannya adalah apa yang ingin ia komunikasikan terhadapmu. Apa yang ingin ia komunikasikan terhadap dirimu. Wow, romance. Di sini kartunya bagus banget ya teman-teman. Berarti dia ingin mengkomunikasikan sesuatu yang romantis denganmu. Nah, kalau kita bicara mengenai romance, ya berarti ada kondisi di mana dia ingin mengutarakan sesuatu padamu yang terkait dengan hanya kalian berdua, nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Oke, nah ini aku ingin membacakan apa yang dia ingin sampaikan atau utarakan padamu. Pertama, saya melihatnya ada obsesi ya. Orang yang suka sama kamu ini bukan hanya sekedar suka ringan, tapi sukanya tuh berat, kayak orang tuh udah fans gitu loh sama kamu. Ada obsesi dan ada adiksi. Kalau misalnya nggak sama kamu atau nggak tahu kabar kamu, jatuh-jatuhnya kayak dia sendiri tuh kayak nggak tenang gitu loh. Ini sih sebenarnya gimana ya? Ada beberapa orang mungkin yang suka diobsesiin, ada juga yang enggak. Saya nggak tahu kamu suka nggak diobsesiin sama seseorang gitu loh. Ibaratnya kayak dia ngefans kamu, dia suka sama kamu, dia mungkin suka merhatiin kamu dari jauh dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, saya akan coba untuk bacakan lagi. Di sini, ya, walaupun dia terobsesi sama kamu, tetapi dia adalah orang yang jago untuk gaslighting. Kamu tahu kenapa? Dia gaslighting kamu tuh supaya kamu ngejar sama dia. Jadi dia tuh nggak mau menunjukkan bahwa dia tuh sebetulnya adalah orang yang terobsesi. Ketika kamu cuekin dia, ya, running ini akan jadi chasing. Dia itu ibaratnya kayak bekerja di belakang layar, teman-teman. Walaupun dia suka sama kamu, tapi sebagian orang di sini kadang-kadang nggak bisa kayak menyuarakan suara hatinya, kejujurannya. Karena kenapa? Mungkin belum ada ikatan atau belum merasa dekat. Biasanya seperti itu. Jadi dia terobsesi sama kamu, tapi hanya kayak ya bagian dari imajinasi, ya. Di sini saya lihat ada kartu one day. Aku nggak tahu ini udah kejadian atau belum sama kamu teman-teman, tetapi di sini dia pasti akan mencoba untuk mendekati kamu itu suatu saat nanti, atau dalam arti ketika waktunya sudah tepat gitu loh. Ya mungkin saat ini ada beberapa hal yang mungkin dia tidak bisa utarakan secara langsung bahwa dia tuh sangat tergila-gila sama kamu. Karena mungkin waktunya nggak tepat ya. Walaupun dia tergila-gila sama kamu, tapi aku ngerasa kayak dia ini lebih kayak concern kepada diri sendiri juga gitu loh. Seseorang ini biasanya memiliki sikap yang sesayang-sayangnya dia sama kamu, tapi dia lebih sayang sama dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dilihat kayak kamu akan menyulitkan atau nantinya akan jadi masalah buat dia saat ini, sebaiknya ditunda dulu gitu loh. Kita lihat lagi ya di sini. Bicara mengenai kemungkinan, ya. Di sini sebetulnya apa yang dia inginkan adalah koneksi ini itu benar-benar harus seru gitu loh. Koneksi yang benar-benar kayak ada perjuangannya, ada gimana prosesnya. Jadi orang ini tuh menyukai sebuah proses dan menyukai adanya tantangan. Kalau misalnya memang ada tantangan di antara kalian berdua, contohnya jarak, LDRan, atau apapun, orang ini akan lebih serius kalau saya lihat ya. Bukannya yang main-main kayak orang yang kenal-kenal online gitu loh. Tapi dia selalu kayak menguji bahwa hubungan kayak begini itu bisa berjalan. Hubungannya penuh resiko seperti ini itu bisa berjalan. Kenapa? Karena itu memacu adrenalin.
Aku ngelihatnya orang ini tuh kayak seneng terpacu gitu loh untuk, ya maksudnya semakin tua walaupun langkahnya sudah melambat tapi dia tuh suka sesuatu yang seru saya ngelihatnya. Orang ini secara physically ya, dia tuh memang orangnya romantis. Saya melihat dia suka sama kamu, salah satu bonding kenapa dia obsesi sama kamu adalah mungkin dari fisik kamu menarik. Mungkin ada sesuatu, entah itu dari mata kamu, entah itu dari cara kamu bicara yang membuat dia itu kayak tergila-gila. Atau mungkin dengar suara kamu seksi, dengar suara kamu itu mungkin waduh, ini kok dengar suaranya aja udah kayak begini ya gitu kan. Tapi biasanya kalau orang suaranya bagus biasanya mukanya agak diragukan teman. Bukan main fisik ya, aku juga pernah gitu maksudnya janjian dulu dulu banget ya waktu kuliah sama penyiar radio. Aku nggak tahu, aku orang nggak gaul ya, maksudnya dia mengaku dia penyiar radio dari radio yang aku dengerin, nggak taunya pas lihat pas ayo kencan yuk ketemuan gitu, pas aku lihat lah nggak jadi ya. Aku tidak menemuinya. Aku hanya melihat dari jauh. Oh, nggak deh, nggak selera aku. Tidak seindah suaranya kadang-kadang. Ya, di sini ada kartu escaping. Escaping itu, ya itu maksudnya itu kan itu penilaian waktu kita masih muda ya. Kalau sekarang kan kita pikirannya udah dewasa, nggak main fisik. Kalau dulu kan zaman dulu fisik tuh. Ya, ada escaping. Nah, di sini orang ini ya itu tahu bagaimana mengontrol nafsunya, mengontrol egonya. Jadi gini loh, dia ini adalah kalau 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 bahasanya orang sekarang ini malu-malu tapi mau, munafik-munafik lah, ada munafiknya. Ketika dia tuh sangat tergila-gila sama kamu, dia bisa aja bersikap kayak beda gitu loh. Kenapa? Supaya ya dia menunjukkan bahwa dia tuh power, menunjukkan bahwa aku memberikan perhatian sama kamu, ya kamu harus ngejar aku lebih. Aku pengen kamu tuh mencintai aku daripada aku yang terlalu mencintai kamu gitu loh. Bahasanya tuh pengen dikejar-kejar, entah dia cowok entah dia cewek ya. Tapi kalau kita bicara masalah romansanya seperti itu. Mungkin ada yang suka nih dengan tantangan tarik ulur begini, coba komen ya. Tapi ada juga mungkin yang nggak suka kan dengan apa sih bahasa tarik ulur seperti ini. Jadinya ya mungkin orang-orang yang seperti ini tuh hanya ketemu dengan orang yang sama-sama suka tantangan gitu. Kita lihat lagi di sini ya teman-teman. Ya kalau suaraku mungkin agak nggak enak dan memang apa sih namanya, ada suara-suara yang mengganggu nafas atau apa, aku minta maaf ya karena memang kondisiku begini teman-teman, berat badanku aja turun. Ask for help. Nah, apa yang dia inginkan adalah dia ingin tahu, dia ingin bilang sama kamu apa yang dia mau. Dia meminta kamu untuk bisa mensupport dia. Itu yang dia ingin katakan. Ya, saat ini kondisinya tuh pengen ada yang apa ya, mendongkrak support, apa mendongkrak semangat dia dengan support kamu. Di sini apapun yang dia sudah lakukan, apapun yang dia mau, dia juga modelnya tuh tidak memaksakan apa yang kamu harus suka dari dia, tapi dia tuh lebih memberikan kebebasan bahwa kamu tuh maunya apa, kamu sukanya gimana. Aku nggak akan ngelarang, aku akan support, aku akan dukung. Kalau kamu butuh bantuan aku untuk mensupport kegiatan kamu, silahkan. Nah, tapi lihat dulu nih kondisinya dia lagi berduit apa enggak. Kalau enggak ya dia bakal kabur kalau kamu paksa. Dia itu bilang ya, dia itu selalu merasakan bahwa kehadiranmu itu selalu ada di setiap menit, setiap detik. Kadang-kadang dia tuh suka ngayal atau berakting bahwa seakan-akan kamu tuh di sampingnya dia. Nah, makanya aku bilang sama kamu, apakah kondisi ini ada yang LDR, ada yang kalian nggak ketemuan, mungkin udah setahun nggak ketemuan, tapi komunikasi chatnya masih jalan. Mungkin dikarenakan ada yang pindah tugas, ada yang pindah rumah, ada yang gimana, gitu ya.
Tapi ya kalian tidak bisa melepaskan satu sama lain, sehingga chatting adalah satu-satunya jalan untuk kalian komunikasi. Walaupun juga nih ya, perlu dicatat, walaupun kamu sudah memiliki seseorang atau dia sudah memiliki seseorang di dalam hidupnya, bayangan kamu tuh selalu menjadi kayak pertimbangan buat dia gitu loh. Maksudnya gini, ketika aku sudah punya seseorang dan aku menemukan seseorang yang menarik lainnya, maka aku tuh pasti akan menghadirkan dia di pikiranku. Dan tujuannya apa ya? Supaya aku happy, supaya aku semangat, supaya aku seneng gitu loh. Supaya kamu nanti lihat aku misalnya ya, ini tujuannya misalnya ke kamu gitu. Biar kamu ngelihat aku tuh fine gitu loh. Penguat ya, penguat kayak vitamin. Jika kondisinya memang antara kamu dan dia saja, aku ngelihatnya cinta itu tidak akan pernah menyerah ya. Jadi dia tidak akan menyerah cintanya ke kamu. Dia juga mungkin ya, kalau misalnya orang seperti ini, ketika dia punya obsesi, dia punya keinginan, ya mungkin yang bisa menghambat dia tuh cuman kondisi keadaan atau waktu. Tetapi cintanya terus bertumbuh sama kamu. Bisa jadi loh dia sekarang ini menyimpan kangen yang besar sama kamu, menyimpan cinta yang besar sama kamu, yang mungkin kamu juga kayaknya, masa iya sih dia tuh menyimpan rasa yang begitu besar sama aku. Ini kenyataan kartunya terbuka seperti itu. Ya soalnya dia merasa gini loh, cinta yang besar itu memberikan efek dimana kita tuh bisa lebih kuat, ya kan? Kita bisa uh, mengendalikan diri kita di saat kita lagi ini. Oh, kita tahu nih ada yang support kita gitu loh. Hidup sendirian itu nggak enak teman-teman, jujur deh. Aku pernah mencoba untuk pengen sendiri, tapi akhirnya aku luluh juga sama seseorang gitu ya, karena hidup sendiri tuh nggak enak. Beda ya, misalnya kalau kamu tuh hidup sama anak kamu gitu, kamu udah punya anak dan kamu menunda untuk punya pasangan, itu beda cerita. Tapi kalau kamu di sini belum punya anak, udah itu kamu sendirian, rasanya gimana sih gitu loh, nggak enak lah. Saudara juga nggak bisa kita hang onin terus kan, pasti kan dia punya pacar sendiri, sementara kamu cuma malam mingguan di rumah, kamu jalan-jalan sendiri kan, gimana ya. Mempertanyakan nggak sih ke diri kamu, aku ini menarik apa enggak sih sebenarnya, kenapa aku belum punya pasangan, kenapa aku cuma halu-halu doang gitu loh, apa sih yang salah dari aku. Itu yang pernah aku rasakan. eh jadi gini, kalian itu memiliki energi atraktif ya. Sebetulnya kalian tuh punya energi yang menarik gitu loh. Cuman masalahnya kalian itu sadari atau enggak gitu loh. Mungkin pertama dari selera yang ketinggian. Ya, itu juga nggak bisa. Mungkin kamunya mungkin standarnya begini, kamunya di atas standar kamu ya. Orang-orang yang di atas standar kamu pasti akan milih yang di atas kamu gitu loh. Jadi jangan memilih-milih, rata-rata ya dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, pertama satu dia introvert, yang kedua dia punya standar yang ketinggian. Ibaratnya kalau rumah dijual ketinggian juga nggak laku kan gitu. Atau yang kedua sudah terbiasa gampang akan cinta, jadi males males untuk pacaran gitu. Karena yakin gitu loh, gue bakal ada yang suka, gue bakal ada yang ini. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang udah bosen lah misalnya, aduh gue sama cinta tuh kayaknya udah capek, mendingan gue sendiri, itu ada. Biasanya independent woman atau memang seseorang yang sudah pernah gagal, udah punya anak, misalnya janda atau duda tuh biasanya kayak gitu. Jadi nggak mudah misalnya untuk membuka hati lagi dikala kita sudah terbiasa sendiri gitu kan. Tapi kalau nggak dipaksain ya kita nggak akan dapat pasangan. Nah, yang ingin dia bilang lagi sama kamu adalah kamu tuh menarik, dan sebetulnya dia suka akan daya tarik kamu gitu loh. Kamu tuh punya sesuatu yang mungkin orang lain nggak milikin. Mungkin kamu cerdas, mungkin kamu bawel, cara bicara kamu enak, ya kan. Orang itu yang tertarik apa sih? Dari cara bicara, cara ngobrol, ya wawasan itu. Makanya orang yang buat ilfil adalah orang yang nggak nyambung. Kalau diajak ngomong itu ditanya lagi berkali-kali untuk mengklarifikasi, itu aku paling nggak suka sih. Harusnya kan bisa dibaca dan diperhatikan ya.
Tapi kadang-kadang ada orang tuh yang meminta afirmasi sampai berkali-kali padahal udah dijawab. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebetulnya yang salah satu membuat pria atau wanita itu ilfeel sama pasangannya. Butuh afirmasi banget gitu loh. Butuh untuk ditegaskan berkali-kali dan diulang berkali-kali pertanyaannya. Misalnya, kamu cinta aku nggak sih? Iya, aku cinta kamu sekali. Apa sih yang buat kamu suka sama aku? Apa sih yang ini? Terus aja diulang-ulang. Kamu udah tahu jawabannya. Aku sudah suka kamu tuh dari dulu gitu, misalnya dari zaman kita kerja dulu. Terus kamu ulang-ulang lagi. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Orang kan bosen ya. Tapi kadang-kadang kalau orang bucin tuh seperti itu gitu. Bahkan aku pernah kayak gitu sama pasanganku dan dia ngomong, "Hey, kamu ngapain nanya berulang-ulang sih? Apa nggak bosen nanyanya? Apa nggak capek nulisnya? Apa nggak apa yang jawab juga capek loh, kamu udah tahu kok nanya lagi terus nanya lagi, kamu nih sengaja ngetes apa-apa gitu loh." Ya maksudnya kadang-kadang kita sendiri juga bisa bersikap seperti itu dan aku nggak menyalahkan, cuman buat kalian yang baru denger ini, please jangan diulang-ulangin kalau sama pasangan. Kalau misalnya dia udah jadi milik kamu, ya udah nggak usah nanya macam-macam gitu loh. Kecuali beda kamu niatnya sama dia buat bayar utang, ya niatnya nggak bagus, ya udah. Di sini ada kartu have patience. Apa yang dia ingin ngomong sama kamu adalah please sabar ya, sabar. Kenapa? Karena cinta itu memang harus menunggu. Mungkin menunggu itu karena kondisi yang mungkin belum mendukung kalian untuk bersama. Mungkin ada sesuatu yang memang harus kalian goalkan terlebih dahulu supaya nggak mengganggu hubungan cinta kalian. Pokoknya santai aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian di sini sudah sama-sama dewasa, itu nggak akan buru-buru. Apalagi kalau misalnya ini perkawinan. Ya kamu sama dia udah sama-sama perkawinan kedua, udah nggak usah buru-buru. Mau ngapain sih? Kayak besok kiamat aja. Dia bisa bilang bahwa kenapa dia bertahan sama kamu, kenapa dia terobsesi sama kamu, karena cinta yang dia dapatkan itu berbeda daripada yang pernah dia dapat sebelumnya. Bingung kan? Enggak lah ya. Di sini kamu itu orang yang membantu dia untuk mengatasi kisah-kisah buruk. Ketika orang udah suka sama kamu, ya berarti ada sesuatu dalam diri kamu itu yang mengobati dia. Dia sangat sadar kok. Kamu gak usah nanya berkali-kali. Dia sudah sangat sadar diri akan keberadaannya sama kamu. Jadi dia juga sudah tahu base cintanya sama kamu tuh sekuat apa, udah tahu. Tujuannya apa juga udah tahu. Gak usah dibahas terus. Dia memiliki keyakinan sama kamu. Kalau kamu merasa di sini aku minder loh sama kamu tuh ganteng, kamu tuh jauh dari aku. Ya kalau misalnya dia sudah melihat standar kualitasnya kayak kamu, ya nggak usah dipertanyakan lagi. Buat apa? What's wrong with you? Mau jadi playboy, mau jadi playgirl, tiba-tiba nggak jadi. Aku udah dikejar, aku udah bosen. Nah itu dulu kakek aku tuh kayak gitu, udah dapet ya udah bosen gitu loh. Itu alami aja, natural, nggak punya perasaan emang. Karena temanku dulu tuh seabrek banget teman-teman, seabrek-abrek, dan which is setelah aku sadarin makin tua teman seabrek itu nggak ada gunanya. Ya, karena ya ketika kita mengapresiasi mereka dengan welcoming ya, dengan sambutan dan asik-asik, mereka akan datang. Tapi ketika lu susah, cuma 1-2 orang dari sekian banyak itu yang care. Jadi makanya kenapa saya dibilang sekarang belakangan makin tua makin kayak menarik diri dan introvert, apalagi udah di bidang ini, ya karena aku sadar diri gitu loh. Ngapain gitu kan? Di sini di heart of matter. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar ngelihat kamu, daripada hanya sekedar ngelihat fisik kamu. Hatinya tuh lebih banyak bekerja, hatinya tuh lebih banyak kayak menilai ya. Jadi itulah yang dia ingin ngomong sama kamu. Gak usah mengulang-ulang sesuatu yang kamu sudah tahu juga. Karena jujur aja, orang ini tuh kalau jatuh cinta sama kamu, walaupun dia chattingnya jarang atau apa, tapi aku yakin dia gak mau ditinggalin sih. Dia hanya gengsi, dia hanya takut kamu bosan,
Atau dia sudah tahu kamu tuh bucin sama dia, makanya dia di sini juga kayak maunya tuh ya ada sensasi tarik ulur lah ya. Kalau aku nggak di WhatsAppin duluan atau nggak di chat duluan, males aku nge-WhatsApp. Aku tipenya begitu sih. Karena aku tuh apa ya, maksudnya nggak 24 jam di handphone gitu, kecuali kalau klien kan memang membayar itu karena tugas. Tapi kalau untuk sama temen tuh kayaknya ntar dulu balesnya, karena aku nggak orang yang nggak handphonean gitu loh teman-teman, apalagi lagi sakit. Nah di sini ada nama-nama Leo, LIOHMZW CDXY FJ NK BRVTP. Nah, kalian bisa screenshot aja, bisa di apa namanya di screenshot aja, diperbesar. Kira-kira kalau misalnya namanya ada ya sudah, itulah dia. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku siang ini. Minimal kalian tahu apa yang dia ingin katakan dari hatinya. See you, bye bye, assalamualaikum.